adik-adik semua, juga mama dan papa. Selamat hari Minggu. Senang ya, kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu online ini. Minggu ini, Kakak Yanti ditemani Kak Pur dan juga nanti ada Kak Prisel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, Kak Yanti mau nanya nih, hari ini hati kalian sukacita nggak? Kakak sih berharap kalian harus punya hati yang sukacita, karena Tuhan Yesus lebih dahulu sukacita ketika melihat adik-adik sudah duduk untuk mengikuti ibadah online minggu pagi ini. Nah, adik-adik, kita buktikan yuk kepada Tuhan Yesus bahwa hati kita penuh dengan sukacita. Yuk, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Adik-adik, gimana kalau kita menyanyikan sukacitanya di eja? S-U-K-A-C-I-T-A. Ya, bisa kan ya? Tapi hati kalian juga tetap sukacita walaupun kita di eja ya. Oke Kak Pur, kita mulai. Kita masih tetap berdiri. Yuk kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan Yesus mau hadir di sekolah minggu kita ini dan hati kita terus bersukacita. Baik adik-adik, kita masih berdiri ya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu merasa sukacita di hati kami. Bukan hanya di bibir kami saja, tapi kami tahu inilah Tuhan yang begitu baik, memberikan sukacita di hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan hadirlah menjagai hati kami, sehingga selalu kami merasakan sukacita untuk menjalani hari-hari bersama Engkau. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah sekolah minggu ini, sehingga kami semua bisa mengikutinya dengan baik dan selalu bersyukur kepadamu. Dan kami juga akan mendapatkan berkat lewat puji-pujian dan firman Tuhan minggu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Iya, kita merasakan sukacita ya dengan pujian tadi. Tapi sekarang kita harus siapkan hati, pikiran, telinga kita agar dapat mendengarkan firman dengan baik, sehingga kita dapat mengerti dan iman kita semakin bertumbuh. Dan adik-adik, supaya kita juga penuh semangat kembali untuk menyambut firman Tuhan, kakak masih mau minta adik-adik semangat dengan bangkit berdiri kembali. Kita mau menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Oke adik-adik? Ada di hidupku.
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami pada hari ini boleh melakukan ibadah sekolah minggu online. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati tiap-tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31 dengan tema dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Adik-adik, siapa di sini yang pernah merasakan ketakutan? Ayo, siapa? Misalnya saat pertama kali tidur sendirian, atau saat melihat teman kita mencontek tapi kita yang merasa ketakutan, atau saat melihat teman kita diejek atau dibully. Ternyata adik-adik, bukan hanya kita atau adik-adik, tetapi juga para murid pernah merasakan ketakutan, khususnya Petrus dan Yohanes. Seperti apa ya ceritanya? Coba kita lihat bersama dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sudah ketemu adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31 yang kita baca tadi, ternyata Petrus dan Yohanes merasa takut. Mereka merasa khawatir karena mereka diancam oleh ahli Taurat dan imam-imam. Hal ini terjadi setelah Petrus menyembuhkan orang-orang lumpuh di depan bait Allah, seperti firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu.
Setelah peristiwa sembuhnya orang lumpuh di depan bait Allah, maka banyak orang mengikuti Petrus dan Yohanes. Orang-orang itu mendengarkan Petrus dan Yohanes berbicara tentang ajaran Tuhan Yesus. Di antara orang yang mendengar ajaran tersebut, banyak yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Mengetahui hal tersebut, para imam dan ahli Taurat menjadi marah, sehingga Petrus dan Yohanes tidak boleh lagi memberitakan atau menyebarkan firman Tuhan. Petrus dan Yohanes kemudian menceritakan apa yang dilakukan imam-imam dan ahli Taurat kepada murid-muridnya. Dalam keadaan yang tidak nyaman, dalam keadaan yang terancam, para murid berdoa. Mereka minta pertolongan Tuhan Yesus. Ketika mereka sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan untuk diberikan keberanian, maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus sampai tempat mereka bergoyang seperti ada gempa bumi. Adik-adik, Roh Kudus itu memenuhi para murid dan mereka menjadi berani untuk menyampaikan, untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini Kak Prisel pengen tanya sama adik-adik, pernah tidak adik-adik berdoa minta keberanian saat merasa ketakutan atau saat berada di suasana yang tidak nyaman seperti para murid? Ketika adik-adik tidur sendirian, ada rasa takut. Pernah tidak berdoa untuk minta keberanian? Nah, adik-adik, belajar dari para murid Yesus. Mulai saat ini, kalau kita sedang takut, kita sedang merasa diancam, kita tidak nyaman, dan lain-lain, jangan lupa untuk berdoa. Minta sama Tuhan untuk diberikan keberanian. Setelah selesai berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti adik-adik menjadi berani karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani, sehingga adik-adik tidak takut lagi dalam hal apapun dan menjadi murid-murid Tuhan yang berani. Sebab dengan berdoa, Tuhan memberiku keberanian. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini kami belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami dalam doa-doa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat Engkau dalam tiap-tiap kesusahan, ketakutan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tekun berdoa dan percaya bahwa dengan berdoa Tuhan memberikan keberanian. Mari adik-adik kita merespon firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu Hati Senang. Berdoa
Yakobus 5 ayat 16b. Bila adik-adik sudah mendapatkan, mari kita membacanya bersama. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya. Mari kita hafalkan ayat firman Tuhan hari ini. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang waktunya kita membuat aktivitas ya adik-adik. Kita akan membuat aktivitas seperti contoh kakak ini. Ya, perhatikan ya. Oke. Bahan dan alat yang kita akan gunakan. 2 lembar karton. 1 warna putih, 1 warna bebas. Spidol warna, pensil warna, lalu gunting, lem kertas atau double tick. Cara membuatnya, dari 2 karton ini masing-masing dibuat lingkaran. Ya, lingkaran. Oke. Lingkaran yang putih kita bagi 4. Nah, jadi seperti ini, bagi 4, lalu dibuat lingkaran-lingkaran kecil, ada 4 ya. Dan jangan lupa ada bolongannya. Kita buat bolongannya di tengah. Kalian masing-masing buat 1 wajah sedih, 1 wajah senang atau gembira. Lalu, yang 1 lagi, ini ayat firman Tuhan, dan di sini bunyi firman-Nya. Ayat hafalan tadi ya. Ini ayat firman Tuhan, di sini bunyi ayat firman Tuhannya. Oke? Lalu karton yang berbeda warna tadi juga dibagi 4 dan dibuat bolongan juga di tengahnya. Jangan lupa digunting. Ya, yang tadi sudah dibagi 4, kita gunting sebagian dari bagian keempat tadi ini. Ini kita ambil, kita gunting, sisakan sedikit untuk kita nanti lipat dikit supaya bisa kita buat putaran-putarannya ya. Oke, bisa ya? Nah, jangan lupa buat bolongan tadi kita buat gulungan kecil. Ini kartonnya sekecil ini dulu ya. Buat gulungan. Sudah buat gulungan, lalu kita buat juga untuk supaya gulungan tadi bisa kita tempelkan buat karton kecil lagi. Ya. Nah, jadinya seperti ini nih. Yang tadi nih gulungan kecil, terus kita buat karton untuk kita tempelkan, jadinya seperti ini ya. Karton warna putih yang sudah ada wajah sedih, wajah senang, ayat hafalan, dan juga tadi kertas karton warna berbeda ini kita satukan ya, dengan cara gulungan kecil tadi kita masukkan ke dalam bolongan karton putih dan karton berbeda warna. Nih ya adik-adik ya, ngerti kan? Tadi yang Kak Yanti bilang dipotong sebagian, ini sudah dibuang, disisakan ini buat nanti supaya muter lingkarannya. Jadinya seperti ini. Pas jadi. Nah, coba lihat tuh. Ya kan? Ada wajah senang, ayat hafalan, ada wajah sedih, dan bunyi firman Tuhannya. Oke? Jadi kalian bisa putar dengan tadi yang sisanya ya. Tuh, bagus kan? Bisa ngerti? Seperti ini. Oke.
Adik-adik, contoh yang sudah tadi kakak sebutkan, bila kalian di rumah tidak punya alat yang sama seperti Kak Yanti, gunakan saja yang ada di rumah sekreatif mungkin, sebisanya kalian supaya jadi seperti ini saja. Tidak harus sama seperti Kak Yanti kalau tidak punya ya, tidak perlu dipaksakan. Nah, seperti ini ya, bagus kan? Gampang kan? Oke, semangat ya adik-adik, pasti bisa. Adik-adik, kita kan selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Setiap hari kita selalu dipelihara, selalu diberkati, selalu dicukupkan. Nah adik-adik, itu juga Tuhan sudah pakai lewat mama papa kita. Kita pun juga harus bersyukur kepada mereka ya, karena mereka selalu mencukupkan kebutuhan kita. Nah adik-adik, sebagai ungkapan syukur nih, hari ini kita mau nyatakan kepada Tuhan Yesus yuk, memberikan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop ini ya. Lalu nanti persembahan ini titipkan ke mama papa untuk supaya bisa dibawa ke kantor gereja. Bisa kan adik-adik? Pasti bisa, karena kita pun mau menyatakan sukacita dan bersyukur sama Tuhan ya. Yuk adik-adik, kita menyanyikan pujian untuk persembahan ini. Kita mengangkat pujiannya, bawa persembahanmu. Adik-adik, uang-uang yang tadi kita sudah masukkan ke dalam amplop, kita doakan yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di minggu pagi ini kami diingatkan kembali mengucap syukur dalam memberikan persembahan. Persembahan yang sudah kami masukkan ke dalam amplop, kami tahu Tuhan, karena kebaikan Tuhan juga lewat mama papa, sehingga kami bisa menyampaikannya dengan jujur dan penuh sukacita, dan senang sekali Tuhan untuk bisa nanti dibawa ke gereja supaya bisa dikelola menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan bisa berguna untuk gereja kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dengarlah seru doa kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, ada pengumuman yang perlu kalian perhatikan ya. 2 pengumuman. Yang pertama, aktivitas yang sudah kalian buat, nanti minta tolong mama atau papa untuk mengirimkan foto ke WA grup orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Yang kedua, kita akan berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Tentunya di channel YouTube Sekolah Minggu GKI Kuitang ya adik-adik.
Tidak terasa waktu ibadah sekolah minggu kita akan berakhir ya adik-adik. Tapi jangan lupa pesan kakak agar adik-adik ingat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kalian dengan berdoa, Tuhan Yesus pasti memberikan kepada adik-adik keberanian. Nah adik-adik, dengan merasakan sukacita dan bersyukur sama Tuhan yang mau mendengar doa kita katanya agar kita penuh dengan keberanian. Yuk kita menyatakan dengan pujian, dengan semangat. Kita berdiri, kita menyanyikan pujian ini bersama Yesus. Kita lakukan perkara besar. Untuk menutup ibadah kita hari ini adik-adik, kita mau berdoa, bersyukur sama Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali mengucapkan syukur terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus yang pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami berterima kasih juga Tuhan untuk diingatkan kembali bahwa kami harus mau berdoa. Karena berdoa kami mempunyai keberanian. Keberanian menghadapi masalah apapun. Tuhan tolonglah kami, biarlah kami Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami juga memohon agar pada minggu depan kami kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan lakukan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!